Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marinya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, tentang organ tumbuhan. Kemarin kan hanya membahas tentang batang dan akar dan batang. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang daun, bunga, buah, dan biji. Tentang daun. Nah, pada umumnya daun berwarna hijau kan, dan memiliki zat yang dinamakan klorofil. Klorofil itu yang bisa membuat daun itu berwarna hijau. Nah, daun ini memiliki fungsi utama sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Nah, daun merupakan salah satu organ terpenting tumbuhan dalam melangsungkan hidup. Hal tersebut karena tumbuhan merupakan organisme autotrof obligat yang harus memasok kebutuhan energi sendiri melalui konversi cahaya matahari menjadi energi kimia. Caranya itu dengan fotosintesis. Sedangkan energi cahaya itu masuk melalui daun. Jadi daun itu sangat penting sekali. Nah, struktur daun, pelepah daun. Ini bisa kalian lihat di gambarnya. Berfungsi mendukung daun dan pada batang. Kemudian yang kedua, tangkai daun atau petiolus yang berfungsi untuk menghubungkan pelepah atau batang dengan helai daun. Yang ketiga, helai daun atau lamina adalah salah satu bagian terpenting kebanyakan daun karena ini memiliki fungsi utama daun, yakni berbagai organ fotosintesis yang paling dominan bekerja, helai daun. Ini helai daun sepanjang ini. Kemudian perbedaan daun monokotil dan dikotil. Daun monokotil memiliki peruturan daun yang sejajar, misalnya daun jagung. Nih, daun padi, daun tebu, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peraturan daun menjala, seperti daun sirih atau daun mangga. Itu ya. Ini penampang dari daun. Ini kutikula paling luar sebagai pelindung atau epidermis atas. Struktur daun tumbuhan monokotil. Ini monokotil, ini yang dikotil. Bisa kalian lihat perbedaannya ya. Nah, fungsi-fungsi daun. Yang pertama, tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada proses fotosintesis ini dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi kan. Nah, energi itu masuk, ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, gas karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa, yaitu C6. Ini hasilnya, glukosa dan oksigen, hasil dari fotosintesis. Berikut merupakan reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis. Glukosa selanjutnya akan disusun menjadi zat pati atau amilum melalui reaksi polimerisasi. Amilum tersebut kemudian disimpan dalam akar, misalnya pada singkong, batang, dan buah, misalnya pada padi. Nah, ini cahaya matahari itu ditangkap oleh klorofil, juga sehingga karbon dioksida ditangkap, juga air itu cahaya kan masuk, ditangkap oleh klorofil, diubah menjadi glukosa dan oksigen. Yang kedua, ini kan tempat fotosintesis. Yang kedua sebagai alat respirasi. Yang ketiga sebagai alat reproduksi vegetatif. Nah, daun sebagai alat reproduksi vegetatif ini contohnya terjadi pada tanaman cocor bebek yang bentuk tunas daun. Kan kalian tahu kan, cocor bebek itu biasanya di ujung daun tuh ada kayak anak-anak gitu kan ya. Ada tunas gitu kan ya. Terus yang keempat itu mengatur proses transpirasi. Untuk proses penguapan air pada daun yang melalui mulut daun atau stomata dan kutikula yang ada di permukaan daun atau lebih banyak di bagian bawah daun. Itu di permukaan daun itu ada yang namanya stomata dan mulut. Ini gunanya untuk penguapan. Yang kelima itu proses gutasi. Sebagai proses gutasi maksudnya daun menjadi tempat keluarnya cairan atau air yang berupa tetesan-tetesan. Ini juga fungsi daun. Selanjutnya yaitu tentang bunga.
Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukannya. Nah, secara umum ini bunga itu tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga maksudnya kayak mahkota. Nah, perhiasan bunga itu meliputi tangkai, ini tangkai, ada kelopak atau kaliks maksudnya, ini kelopak, dan mahkota atau corolla. Ini mahkota. Ini helai-helai gini, mahkota. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari, ini putik. Yang kedua putik, alat kelamin betina. Sedangkan benang sari alat kelamin jantan. Nah, bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga sempurna. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap atau bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Nah, berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga yang dimiliki tersebut adalah bunga sempurna. Namun ada juga bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dan benang sari saja atau putik saja. Nah, bunga ini disebut bunga tidak sempurna. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Nah, kalau tumbuhan monokotil itu biasanya bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari berkelipatan 3. Sedangkan pada dikotil itu berkelipatan 4 atau 5. 3, 6, 9 gitu ya kalau monokotil. Sedangkan dikotil itu berkelipatan 4 atau 5. Ada 4, ada 8, ada 5 atau 10 seperti itu. Ini contohnya seperti ini. Ini monokotil, ini dikotil kelipatan 5. Kemudian buah dan biji. Buah pada umumnya berkembang dari bagian alat kelamin betina atau putik. Ini putik yang disebut bakal buah yang mengandung bakal biji. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bagian ovarium, bagian yang memanjang disebut tangkai putik atau stikulus, ini tangkai putik, dan kepala putik atau stigma. Ini stigma bakal buah, ini stilus. Nah, buah yang lengkap tersusun atas biji, daging buah, dan kulit buah. Nah, kulit buah yang masih muda belum mengalami pemisahan jaringan. Ada biji, ada daging buah, ada kulit buah. Setelah masak, kulit buah ada yang dapat dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu epikarp, mesokarp, dan endokarp. Ini epikarp merupakan lapisan luar yang keras dan tidak tembus air, misalnya buah kelapa. Mesokarp merupakan lapisan tebal yang berserabut, misalnya serabut kelapa, berdaging, mangga, dan pepaya. Nah, kalau endokarp merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras, tebal, misalnya tempurung kelapa berupa selaput tipis rambutan, atau berupa selaput tipis pada rambutan. Ini endokarp. Nah, kemudian biji. Biji merupakan struktur yang efisien untuk perkembangbiakan dan perbanyakan. Biji biasanya kan digunakan untuk kalau kita ingin menanam pohon itu biasanya menggunakan biji kan. Biji berasal dari bakal biji yang berkembang setelah mengalami pembuahan. Nah, di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji atau ovul. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, di sini ini ada bakal buah atau bakal biji. Kalau bakal buah akan menjadi buah, kalau bakal biji akan berubah menjadi biji. Nah, fungsi biji. Yang pertama, jaringan penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Yang ketiga, biji berfungsi sebagai pembentukan tumbuhan baru. Nah, bagian-bagian biji. Yang pertama, embrio. Embrio merupakan suatu tanaman baru yang terjadi pada bersatunya sel kelamin jantan dan betina pada suatu proses pembuahan. Embrio yang berkembangnya serupa akan tersusun dari struktur sebagai berikut: epikotil, calon pucuk; hipokotil, calon akar; kotiledon, calon daun. Yang kedua itu jaringan penyimpan makanan. Yang pertama embrio, yang kedua jaringan penyimpan makanan.
Pada biji ada beberapa struktur yang dapat berfungsi sebagai jaringan penyimpanan makanan, yaitu kotiledon. Contohnya pada jenis kacang-kacangan, semangka, dan labu. Nah, yang kedua endosperm, contohnya pada jagung, gandum, dan golongan sereal lainnya. Yang ketiga perisperm, contohnya pada Chenopodicase atau Beta vulgaris. Yang keempat ada gametophyte betina. Biasanya pada pohon pinus. Cadangan makanan yang tersimpan dalam biji umumnya terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, dan mineral. Komposisi dan presentasinya berbeda-beda tergantung pada jenis bijinya. Yang ketiga itu pelindung biji. Pelindung biji bisa tersusun dari kulit biji, sisa-sisa nukleus, dan endosperm, dan seringkali bagian dari buah. Namun umumnya kulit biji itu berasal dari integumen ovule yang mengalami modifikasi selama proses pembentukan biji. Terus umumnya kulit biji keras dan kuat, memiliki warna kecoklatan, sementara bagian dalamnya tipis dan berselaput. Kulit biji ini berperan sebagai pelindung khususnya dari kekeringan, kerusakan, atau serangan cendawan atau bakteri gitu ya. Nah, cukup sekian materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.